Yo 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 yo, kembali lagi bersama kami Brodak Official. Pasnya, memakai rambut orang lain, dengan sombong ke Las Vegas untuk menghancurkan lapangan. Melihatnya menekan remote control dengan ringan. Semua souffler meledak, tekan lagi. Kartu itu berhenti keluar. Pria itu sampai di meja, menaruh semua uangnya. Dia mengoyang-goyang, meniup ke dalam tangan. Dadu seperti dikendalikan, berubah menjadi poin yang ditaruh pria. Menangkan semua chip Anda mudah. Pria ini bernama Mike, bukan keberuntungannya. Dia telah bekerja di kasino selama 6 bulan sebelum penyamaran. Setelah berkenalan dengan semua orang, dipindahkan alat ke bawah souffler saat membantu mengangkat mesin. Kemudian dengan kedok mengejar dealer cantik. Dadu remote control yang disiapkan disembunyikan di bawah mesin dadu. Saat bekerja, dia mengenali tamu VIP, hobi dan kebiasaan pria botak, dan juga hobi dan kebiasaan tamu lainnya. Setelah mendapat chip, Mike ke pria botak yang pingsan. Dari kamar pria botak diambil kartu VIP, kemudian lepas penyamaran dan kembali ke penampilan pria tampan. Datang ke lift staff, pasang pengontrol di dalam lift, kemudian menghitung waktu pengiriman. Saat pengawal akan datang, Where's the VIP hall? This is a service elevator, sir. Oh, really? How am I supposed to know which elevators are the service ones and which ones are not? It's just a misunderstanding. Don't worry, sir. I'll take you back upstairs. Yeah, you better do that. lalu Mike keluarkan HP-nya, mulai pengontrol. Kegagalan lift seketika, lalu listrik padam. Mike menukar uang palsu dan uang asli yang telah dia siapkan sebelumnya, lalu pergi dengan anggun. Dia datang ke VIP untuk mempersiapkan perburuan terakhir. Kenakan kacamata berteknologi tinggi, kemudian sengaja kalah sedikit uang, biar orang lain tidak waspada. Kemudian langsung bertaruh ketika pihak lain berkibar. Ketika pria berjanggut tidak bisa memutuskan, Mike membakar pria itu, karena dia tahu pria kumis orang yang tidak menyukai dibujuk. Benar saja dia mengikuti. Ketika Mike mengira dia menang, dealer memberikan semua uang itu kepada pria lain. Wait, what are you doing? This gentleman won. Pria meminta uang untuk dikirim ke lantai atas. Langsung pergi. Pada saat ini, Mike mengetahui dia telah menggunakan ilusi. Tapi begitu mencoba mengejar, dia ditangkap oleh penjaga. Kasino menangkapnya menipu uang. Bos memintanya membawa kembali 5 juta dalam seminggu. Kalau tidak, dia menghilang sepenuhnya. Di bawah tekanan kekuatan lawan, Mike yang tak berdaya hanya bisa setuju. Tapi di mana saya bisa mendapatkan 5 juta dalam 7 hari? Di sini dia menemukan totem yang sama dengan pria ilusionis. Dengan penjelasan temannya, Mike mengetahui bahwa ada berbagai kekuatan super lain di dunia. Dia memutuskan merekrut mereka untuk membentuk tim. Pergi ke kasino memenangkan kembali 5 juta. Yang pertama Eric generasi kedua yang kaya bisa memindahkan objek. Kemampuan ini akan berakhir di kasino. Dapat dengan bebas mengontrol jumlah dadu. Ini adalah cara curang. Tertarik pada petualangan dan kegembiraan, dia langsung setuju. Lalu kendali jarak jauh. Perakit elektronik sopir taksi Tony. Dia sering menggunakan kekuatannya untuk melaju lebih cepat, atau diam-diam menggoda polisi saat bertugas. Penakut dan miskin dia mendengar. Itu wajar setuju untuk menghasilkan uang. Lalu ada Kevin yang serba bisa yang bisa mengendalikan pikiran. Pecandu alkohol yang candu kekerasan dalam rumah tangga. Hanya dengan satu pandangan, dia langsung berubah menjadi penjudi. Tidak ada kekerasan dalam rumah tangga lagi. Rumah sakit jiwa sering menggunakan kemampuan Kevin menghasilkan uang. Jadi ketiganya hanya bisa membawa Kevin pergi. Dengan kemampuan Tony, tidak ada lagi dapat menghentikan mereka. Mike mengumpulkan beberapa orang di kasino temannya. Eksperimen dan latihan sebelum resmi dimulai. Biarkan Eric coba mengendali dadu terlebih dahulu. Melihat bahwa dia segera memasuki dunianya setelah melempar dadu. Kemudian dengan kekuatan untuk mengubah jumlah dadu. Membuat nyata, Mike meminta staf kasino untuk datang dan berjudi dengan Eric. Tapi paman mengatakan dia telah berhenti berjudi 10 tahun. Tetap tidak mau bermain. Kevin keluar. Kedua mata menatap. Patung es berbentuk manusia muncul di dunianya. Mantra Kevin dipegang sekali. Paman jadi penjudi dalam hitungan detik. Kevin terlalu lama diam dan akan menarik perhatian keamanan. Saat itulah Tony perlu muncul. Dalam dunianya, Tony mengutak-atik komponen elektronik. Kemudian kamera berubah arah dengan sendirinya. Di bawah komando Mike, semuanya lancar. Jadi Mike siap pergi dan membiarkan mereka mencoba sendiri. Tapi kehilangan perintah Mike, Kevin merusak otak dealer. Dan orang tua itu menjadi tersinggung. Pemantauan kontrol Tony juga tidak berfungsi. Benar saja, tidak ada arahan darinya.
Tiba-tiba Mike memikirkan orang lain, seorang wanita tua yang bisa menyampaikan ide-ide. Perjalanan melalui pegunungan dan perairan ke tujuan. Apa yang bisa dilihat adalah peti mati sedang dibawa. Tepat ketika Mike hendak menyerah, sekelompok pria besar berbaju hitam datang untuk menculik wanita. Wanita tua itu telah bekerja untuk pejabat itu. Jelas wanita ini adalah keturunan wanita tua dan mewarisi kemampuan. Mike menemukan Mary dari penentu posisi teknologi tinggi. Mary langsung membaca pikiran Mike. You can't even help yourself. That casino, your debt, go to hell. Saat ini, pria hitam itu mengejar lagi, datang dan kejar Mary sampai jalan buntu. Tepat pada waktunya, Mike muncul dan menarik Mary ke atas. Kemudian orang banyak berkumpul di alun-alun. Mary mengeluh plaza terlalu ramai. Ini mudah. Untuk menunjukkan kepemimpinannya, Mike memutuskan mengosongkan semua orang di alun-alun dalam 1 menit. Membiarkan Eric membunyikan bel. Dia membunyikan bel dengan mudah. Kemudian Tony pendekkan kabel kontrol. Biarkan Kevin mengontrol orang meminta tolong dan lari. Akhirnya, biarkan Mary meneriakkan gempa bumi di semua orang banyak. Lari cepat. Dalam sekejap, alun-alun itu bersih. Semua orang juga mengenali pikiran dan kemampuan perintah Mike. Mike memberikan tugas dan identitas kepada semua orang, dan membawa mereka ke mall untuk berganti pakaian. Sampai di kasino, Mary menjadi tunangan Mike, selalu di sampingnya. Semua orang tersebar sesuai dengan tugas mereka. Dengan kerjasama beberapa orang, Mike bergerak setelah beberapa kali menang dalam lemparan dadu. Beberapa kemenangan lagi di poker. Tapi Eric dan Tony jelas bersenang-senang. Orang yang menggunakan kemampuannya menghasilkan uang. Satu kontrol beberapa mesin game memenangkan uang tanpa henti. Akhirnya, keamanan menemukan keduanya dan membawa mereka ke atas. Pintu lift terbuka. Ini Mike dan kawan-kawan. Ternyata kedua satpam itu dikendalikan oleh Kevin. Setelah Mike mendidik keduanya, semua orang dalam 5 menit berkumpul. Di sana, Mike mengambil semua uang yang dia menangkan, dan perintahkan kerumunan melalui Mary. Kevin mengendalikan dealer. Tony mengendalikan kamera. Eric menggerakkan dadu. Hanya sekali, mereka memenangkan 10 juta euro. Semua orang senang merayakannya, dan merencanakan kerjasama selanjutnya. Besoknya, dengan senang mereka mengendarai mobil. Sebelum mereka sadar, 2 mobil besar menyusul dan berhasil menghentikan mereka. Ternyata pemilik kasino menemukan mereka. Ingin merekrut mereka secara unik. Mike tidak memiliki nilai. Kemudian, di bawah mata orang yang melihat heran, Mike ditembak jatuh di gunung. Saat berputar, Mike dibawa ke depan seorang pria. Pria ini adalah ayahnya. Begitu melihatnya, Mike mengerti. Dia ditipu oleh ayahnya sebelumnya. Ayah anak tidak bertemu 10 tahun. Seorang ayah selalu memaksakan pada anaknya. Tapi dia pikir itu latihan dan pendidikan. Keduanya memikirkannya. Akhirnya ayah memberitahu Mike sebuah cara untuk membuka pintu memori. Tony mereka pikir Mike ditembak mati. Jadi saya hanya bisa bekerja sementara untuk pemilik kasino. Mary jatuh ke dalam hipnotis karena penolakan. Mike pergi ke kasino menyamar sebagai tukang reparasi. Teman-teman sangat senang melihatnya tidak mati. Mike memutuskan memimpin semua orang untuk mendapatkan uang kembali. Mereka menemukan bos dan melangkah maju untuk provokasi. Kemudian dia dikurung di ruang bawah tanah. Satu-satunya penjaga yang tersisa adalah Mike yang menyamar. Orang-orang datang ke brankas. Mike membiarkan Tony dan Eric retak brankas dan kata sandinya. Dia naik ke atas untuk membawa Mary kembali. Bersamaan lemari besi itu retak. Bos bergegas dengan penjaga. Semua orang buru-buru bersembunyi di brankas. Tony kemudian memecahkan kuncinya. Ada pria kulit hitam dengan senjata di luar. Tidak ada yang bisa keluar. Kevin menghipnotis Mike. Kemudian apa yang diberikan ayah? Jalan datang ke alam bawah sadarnya. Ada banyak pintu. Setelah banyak eksplorasi, akhirnya menemukan Mary yang tertutup sendiri. Tapi Mary mengira Mike sudah mati dan tidak ingin kembali sadar. Jadi Mike menciptakan adegan ketika keduanya bertemu. Akhirnya membawa Mary keluar. Kemudian dia Mary kembali ke kenyataan. Masih ada urusan yang belum selesai. Setelah Mary pergi, dia menemukan ilusionis yang telah memainkannya. Segera diikuti. Kemudian dia melihat adegan di mana dia terbunuh sebelumnya. Sometimes there's more truth in illusion than in reality. The key to any problems in a person's mind, now step to the right and fall.
Pria inilah yang menyelamatkannya. Mike mengetahui kebenaran kembali ke kenyataan. Biarkan para rekan mengambil uang, kemudian perbaiki kunci kombinasi. Pintunya terbuka, tidak ada orang di luar. Semua orang pergi dengan uang.